Hai, untuk video yang kedua ini kita akan langsung mulai memodel bangunannya. Ya, saya akan mulai dari dinding bagian luar. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dinding bagian luar menggunakan line dan modifier sweep. Ya, di sini sudah saya siapkan semua gambar kerjanya dengan cara yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ya, kemudian ini. Kemudian untuk memudahkan kita memodeling, kita harus menggunakan sistem layering yang benar. Nah, caranya bisa kita klik di sini di tab ini. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat layer yang baru bisa kita klik ini. Nah, akan muncul sini. Karena kali ini saya akan menjelaskan cara membuat dinding bagian luar. Nah, oleh karena itu, untuk layer ini akan saya beri nama BLD Wall Exterior. Ya, oke. Nah, kemudian untuk layer yang ini, layer ini berisi dari semua gambar kerja yang kita miliki. Nah, ini mungkin saya akan ganti, saya rename menjadi cat. Ya, oke. Nah, jika sudah, kita close. Ya, saya akan menggunakan line untuk men-trace denahnya ini. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan snap toggle ini agar garis yang kita buat benar-benar pas pada garis denah yang kita miliki ini. Ya, oke. Kita akan mulai. Men-trace di sini. Nah, jika kita menggunakan line untuk membuat dinding dan modifier sweep juga tentunya, nah kita hanya perlu men-trace salah satu dari sisi dindingnya ini. Nah, kemudian juga saya akan berhenti pada setiap bukaan, baik itu pintu maupun jendela ini nanti, ya seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, ini kita menuju tab modify. Nah, kemudian kita beri sweep. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya putar. Oke. Nah, jika ingin merubah tampilannya, kita bisa menggantinya di sini, klik ini. Kemudian pilih salah satunya ini. Mungkin saya akan menggunakan yang ini. Oke, seperti itu. Atau juga bisa dengan cara menekan F3. Nah, ya seperti itu. Oke. Nah, jika dilihat, objek yang kita buat ini masih kurang sesuai dengan bentuk dari dinding yang selayaknya. Nah, oleh karena itu, bisa kita ganti bentuknya di sini. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk yang bisa kita gunakan. Nah, kali ini saya akan menggunakan tipe bar. Oke, seperti ini. Nah, kemudian jika kita lihat, objeknya ini masih berada di tengah dari garis yang kita trace tadi ini. Nah, kemudian saya akan memindahkan titik ini, bagian sini ke bagian atau pojok sini, ke garis denahnya ini. Nah, caranya di bagian sweep parameter, di bagian pivot alignment-nya ini, nah di sini terdapat beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk memindahkan objeknya ini. Nah, kali ini saya akan memindahkannya ke sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita rubah ukurannya. Oke, seperti itu. Nah, kita paskan dengan ukuran denahnya. Mungkin saya akan memberi ukuran 21. Ya, oke. Kemudian untuk tingginya, kita mungkin sementara akan saya beri ketinggian 3 meter dulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kembali ke tampilan atas. Ya, seperti ini. Nah, jika dilihat seperti memiliki dua garis. Nah, itu disebabkan karena kita men-trace denahnya ini dari tampilan 2 dimensi dan menggunakan modifier sweep. Nah, sehingga objeknya ini akan terlihat
memiliki dua garis karena di bagian parameternya ini, nah terutama di bagian bankingnya ini bankingnya diaktifkan. Nah, oleh karena itu objeknya ini terlihat seperti memiliki dua garis. Nah, dua garis ini menandakan objeknya ini memiliki kemiringan pada sisinya tersebut. Nah, untuk meratakan atau menjadikan dinding ini benar, nah bisa kita matikan ini bankingnya seperti ini. Nah, bisa dilihat sekarang dindingnya sudah rata. Nah, seperti itu. Oke, kita putar lagi. Nah, kemudian jika objeknya ini tidak memiliki bagian yang lengkung, nah kita harus mematikan smooth path-nya ini. Nah, smooth path-nya ini kita matikan. Nah, karena jika smooth path-nya ini kita nyalakan, ini jika kita ganti menjadi default shading, nah ini bisa dilihat terlihat seperti ada warna hitam atau bayangan hitam ini. Nah, ini. Nah, jika objek ini atau dinding ini diberi material apapun itu, nah akan berpengaruh pada material tersebut, sehingga material yang di apply ke objek ini akan berwarna kehitaman seperti yang terlihat di sini. Nah, oleh karena itu smooth path-nya ini harus dimatikan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin saya akan menjelaskan untuk satu sisi lagi. Ya, saya akan kembali ke tampilan atas. Saya akan menggunakan line lagi. Ya, seperti ini. Oke, ya. Kemudian kita beri sweep. Nah, kita akan memberi ketebalan. Ya, kita beri ketebalan 25. Kemudian untuk tingginya kita bisa samakan dulu 3 meter. Oke, seperti itu. Kemudian ini sudah dimatikan, matikan. Nah, oke. Mungkin ini bisa kita nyalakan. Ya, seperti itu. Nah, kembali ke tampilan atas. Nah, seperti itu. Jika kita lihat dari denahnya ini, nah, pada dinding ini memiliki ketebalan yang berbeda dari dinding yang ini. Nah, oleh karena itu kita paskan dindingnya yang sudah kita buat dengan garis denahnya ini dengan cara kita bisa memberi edit poly di sini. Nah, kemudian akan muncul parameter seperti ini. Nah, kemudian di bagian selection saya akan pilih edge. Nah, kemudian saya select edge-nya ini, kemudian pindahkan ke sini sesuai dengan garis denahnya. Oke, kemudian yang ini juga seperti itu. Nah, seperti itu. Yang ini udah pas. Ini sudah. Ya. Ya, baik. Mungkin untuk kali ini saya tidak akan mencontohkan untuk ke semua dinding yang ada pada bangunan ini. Mungkin Anda bisa lakukan untuk semua dinding ini dengan cara yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, baik. Saya rasa sekian untuk video kali ini. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat jendela dan pintu pada bangunan ini. Baik, saya rasa cukup untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.